Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Salah satu topik pelajaran agama Hindu ketika Anda masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar adalah menghafal nama-nama wuku dan wewaran atau hari pasaran yang dipakai dalam kalender Bali. Ketika seseorang beranjak dewasa, mungkin beberapa masih ada yang ingat tentang wewaran dan wuku tersebut. Namun tidak sedikit pula yang lupa. Ada yang menganggap wewaran hanyalah nama-nama perhitungan kalender biasa. Namun ada pula yang memaknainya dengan cara yang lebih mendalam, karena mempelajari kesusastraan. Kata wewaran berasal dari bahasa Sanskerta wara, yang berarti hari. Kata ini mendapat imbuhan dalam bahasa Kawi sehingga menjadi wewaran, yang artinya hitungan hari. Seseorang mungkin telah mengenal nama-nama wewaran, namun pertanyaan mengenai mengapa nama itu muncul adalah pertanyaan yang jarang ditanyakan dan hampir tak pernah terjawab. Makna apa yang tersirat di balik nama-nama wewaran tersebut? Mengapa nama-nama khusus itu digunakan untuk menyebut nama-nama hari? Dalam video ini, Hindu Times Channel akan mengungkap kepada Anda rahasia penciptaan dalam wewaran. Salah satu topik umum dalam kitab suci Weda, bagian Purana, adalah mengenai Pratisarga atau penciptaan. Kitab-kitab Purana menguraikan bagian penciptaan dengan sangat rinci, termasuk mengenai perubahan elemen material dari bentuk yang paling halus hingga yang paling kasar. Tidak jarang proses penciptaan ini dikembangkan dan dikisahkan dalam bentuk lain seperti tata letak bangunan suci, kisah-kisah dalam relief candi, termasuk dalam sistem kalender atau penanggalan. Jika dibandingkan dengan apa yang diuraikan dalam kitab-kitab Weda, nama-nama wewaran adalah salah satu kumpulan kode sandi yang mengungkapkan tentang sejarah bagaimana alam semesta ini diciptakan. Kode-kode sandi ini dapat dipecahkan dengan melihat urutan peristiwa penciptaan dalam Purana. Antara satu wewaran dengan wewaran lainnya, terdapat kaitan yang pada ujungnya terpecahkan jika seseorang melihat uraian penciptaan dalam kitab suci Weda. Mari kita simak uraiannya satu persatu. Wewaran yang pertama adalah Ekawara, yang terdiri dari satu hari saja, yakni luang. Banyak kalangan menerjemahkan kata luang dengan kosong, namun makna sebenarnya adalah bidang atau alam. Bidang artinya sesuatu yang dapat ditempati atau suatu kesempatan. Dalam istilah fisika, bidang disebut sebagai ruang dan waktu atau space-time. Dalam proses penciptaan alam semesta ini, pertama-tama yang ada di alam semesta ini adalah Mahatattva atau kumpulan energi penciptaan yang belum terwujudkan. Inilah yang disebut sebagai luang atau space-time, atau dalam bahasa Indonesianya disebut bidang penciptaan yang belum aktif dan terwujud. Sama seperti ketika kita ingin membangun sesuatu, kita memerlukan lahan untuk membangunnya. Demikian pula di alam semesta ini. Sebelum manifestasi alam semesta ini terwujud, perlu adanya ruang dan waktu, tempat di mana semua manifestasi itu akan ditempatkan. Wewaran selanjutnya disebut Dwiwara, yang terdiri atas dua hari pasaran, yakni Menga dan Pepet. Menga berarti terbuka, sedangkan Pepet berarti tertutup. Dalam kitab-kitab Purana dinyatakan, tatkala wujud Tuhan yang maha besar, yang disebut Maha Purusa, menghembuskan napasnya,
butir-butir Brahmanda atau bakal alam semesta yang jumlahnya tidak dapat dihitung, keluar dari pori-pori badannya yang terbuka. Lalu tatkala Mahapralaya atau peleburan besar akan mengambil perannya, Tuhan menarik napasnya, dan semua butir alam semesta atau Brahmanda tersebut masuk ke dalam pori-porinya yang menutup kembali. Manga dan pepet juga diartikan sebagai simbolisme dari kode biner yang terdiri atas dua angka, yakni 1 dan 0. Menurut ilmu Sankhya, tatkala alam semesta ini tercipta, maka unsur yang pertama-tama tercipta adalah pikiran. Kode dasar dalam pikiran ini dapat diterjemahkan ke dalam angka 1 dan angka 0, yang berarti ya dan tidak. Triwara, yakni pasah, beteng, dan kajeng, adalah pewaran selanjutnya. Pasah, beteng, dan kajeng memiliki arti terpisah, makmur, dan tajam. Selain penyebutan dalam bahasa Kawi, ada pula penyebutan bagian triwara yang diambil dari bahasa Sanskerta yang mungkin lebih jarang digunakan. Mereka adalah dwara atau dora yang berarti gerbang, wahya yang berarti luar, dan biantara yang berarti di dalam. Ketiga bagian ini melambangkan tiga tenaga utama Tuhan atau Maya yang disebut dengan tenaga luar, tenaga pinggir, dan tenaga rohani. Tenaga luar disebut Mahamaya dan tenaga pinggir yang berada di antara kedua tenaga tersebut. Salah satu tenaga Tuhan atau percikan Tuhan yang paling kecil adalah Atma atau roh para makhluk hidup. Atma berada di antara tenaga rohani dan tenaga material. Sang Atma dapat memilih untuk dipengaruhi oleh tenaga luar yang menyebabkan kesengsaraan dan perputaran punarbawa, atau memilih berada dalam tenaga rohani yang menariknya menuju alam rohani, tempat ia mencapai pembebasan. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Caturwara, yakni Sri, Laba, Jaya, dan Mandala, memiliki arti yang lain lagi. Sri dalam bahasa Sanskerta memiliki arti kemakmuran. Laba dalam bahasa Kawi berarti keberuntungan. Sedangkan Jaya dan Mandala diambil dari bahasa Sanskerta yang masing-masing memiliki arti kemenangan dan wilayah. Namun, menurut berbagai penelitian, ada kemungkinan bahwa kata Mandala adalah distorsi dari kata Manggala yang artinya keberuntungan atau kemujuran. Karena 3 bagian sebelumnya menandakan 3 dari 4 Aiswarya atau kemegahan rohani. Keempat unsur kemegahan rohani tersebut adalah pancaran dari Dewi Sri atau Lakshmi, dan segala sesuatu di alam semesta ini menjadi indah dan menarik apabila terdapat salah satu atau beberapa unsur kemegahan Lakshmi atau Sri tersebut. Pancawara adalah hari pasaran yang paling populer di Bali dan Jawa. Kelima hari pasaran ini adalah Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Hari pasaran Pancawara ini menyatakan bahwa kesadaran makhluk hidup berjenjang dan dibagi menjadi 5 kategori. Kelima tingkatan kesadaran rohani roh, yakni Acadita Cetana atau kesadaran tertutup, Sankucita Cetana atau kesadaran yang kuncup, Mukulita Cetana atau kesadaran yang mulai mekar, Wikasita atau kesadaran yang mekar, dan Purna Wikasita atau kesadaran yang telah mekar sempurna. Perkembangan kesadaran rohani sang roh ini diumpamakan sebagai bunga. Hari Kajang Kliwon menjadi hari yang pingit atau keramat bagi umat Hindu di Jawa dan Bali pada umumnya. Kajeng berarti runcing dan Kliwon berarti puncak. Pada hari Kajang Kliwon, setiap orang diingatkan untuk meningkatkan kesadaran rohnya agar dapat berkembang sepenuhnya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan rohani.
Dalam beberapa analisis, pancawara ini juga berarti 5 warna atau 5 arah yang dianggap keramat oleh umat Hindu di Bali dan Jawa pada masa lalu. Sadwara atau hari pasaran 6. Sadwara terdiri atas Tungleh, Aryang, Urukung, Paniron, Was, dan Maulu. Sadwara dalam rangkaian wewaran melambangkan 6 jenis perubahan yang terjadi pada badan kasar atau stula sarira. Tungleh memiliki arti tidak kekal. Haryang berarti mencapai puncak. Urukung berarti punah. Was berarti menguat. Dan Maulu berarti tumbuh. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa badan kasar mengalami 6 jenis perubahan, yakni lahir, tumbuh, bertahan selama beberapa waktu, menghasilkan sesuatu, merosot, dan akhirnya mati atau punah. Kitab Suci Weda menyatakan bahwa kematian adalah hal yang paling menentukan di antara ke-6 perubahan badan tersebut. Karena itu setiap penanggalan Sadwara Tungleh, umat Hindu biasanya diingatkan untuk melakukan upacara kecil dan persembahyangan. Dalam kalender Tika yang merupakan kalender tradisional Bali, Sadwara Tungleh diberikan tanda khusus. Tanda ini mengingatkan setiap orang bahwa kematian selalu berputar-putar di sekelilingnya. Setiap orang hendaknya waspada dan selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa tiada apapun yang seseorang bisa bawa ke alam kematian kecuali karma baik dan buruk yang dikumpulkannya selama hidup. Karena itu selama hidup ini, seseorang hendaknya menekuni kegiatan-kegiatan rohani yang dapat membawa dia menuju kehidupan yang lebih sempurna dan lebih terang setelah meninggal. Inilah sesungguhnya hakikat dari semua ajaran rohani. Kelompok wewaran selanjutnya adalah Saptawara, yang kita kenal sebagai Radite, Soma, Anggara, Buddha, Brihaspati, Sukra, dan Saniscara. Ketujuh bagian Saptawara ini mewakili planet-planet utama dalam astronomi Weda. 2 planet lagi, yakni Rahu dan Ketu, tidak disebutkan karena merupakan planet gelap yang membawa kemalangan. Di Bali dan Jawa, Saptawara digunakan sebagai nama-nama hari dalam 1 minggu. Di tempat-tempat suci Hindu di seluruh dunia, ketujuh planet ini bersama dengan Rahu dan Ketu dipuja sebagai 9 dewa penguasa planet, atau yang lumrah disebut sebagai Navagraha Murti. Astawara. Semua bagian Astawara, yakni Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, dan Uma, melambangkan 8 dewa utama yang berperan ketika penciptaan alam semesta. Uniknya, urutannya dimulai dari belakang. Uma adalah Durga, yang menguasai alam material ini. Ibu Durga atau Dewi Durga adalah Dewi yang menguasai Maya atau tenaga material. Karena Durga Dewi adalah tenaga material yang diaktifkan oleh Tuhan tatkala penciptaan, Dewi Durga juga disebut dengan Jaganmata. Wewaran selanjutnya adalah Sangawara, yang terdiri atas Dangu, Jangur, Gigis, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, dan Dadi. Hari pasaran Sangawara ini menyatakan tentang keadaan di alam semesta material yang penuh dengan ketidakpastian. Kesembilan keadaan dalam Sangawara ini mirip dengan uraian dalam kitab suci Weda bahwa alam material adalah tempat bagi keadaan yang silih berganti akibat pengaruh dari triguna atau 3 sifat alam material. Ketiga sifat alam ini saling mempengaruhi dan terciptalah berbagai keadaan yang menimpa makhluk hidup. Bahkan para dewa sekalipun mengalami keadaan material yang terentang antara suka dan duka. Untuk terbebas dari keadaan yang menyengsarakan ini, seseorang harus kembali ke dunia rohani dengan menekuni kegiatan-kegiatan rohani kepada Tuhan. Sangawara biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menentukan hari baik. Apabila seseorang ingin membuka suatu usaha dan berharap agar usahanya menjadi sukses, dia harus memulai usahanya di hari Dadi, di hari dengan Sangawara Tulus dan Dadi. Apabila dia membuka usahanya pada hari Urungan dan Erangan atau Gigis, maka usahanya tersebut biasanya mengalami kemunduran. Kelompok wewaran yang terakhir adalah Dasawara, yakni Pandita, Pati, Suka, Duka, Sri, Manu, Manusa, Raja, Dewa, dan Raksasa. Dasawara ini menguraikan ciptaan-ciptaan Dewa Brahma pada awalnya. Tatkala Dewa Brahma dilahirkan dari pusar Sri Wisnu, Dewa Brahma melakukan meditasi selama 100 tahun para dewa. Pada akhir meditasinya, Tuhan memerintahkan Dewa Brahma untuk memulai penciptaan.
Di antara banyak ciptaannya, Dewa Brahma menciptakan para pandita atau resi agung, yakni Marici, Pulaha, Pulatsya, Kratu, Anggira, Brigu, dan sebagainya. Dewa Brahma juga menciptakan para prajapati, seperti Daksa, Kardama, Kasyapa, dan Twasta, yang menjadi leluhur berbagai jenis makhluk hidup di alam semesta ini. Tercipta pula para Manu, yaitu leluhur umat manusia. Dan dari para prajapati, muncullah para dewa, raksasa, yaksa, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua ciptaan tersebut dipengaruhi oleh suka dan duka yang dikenal sebagai Ruwa Bineda. Namun jika seseorang mulai memahami tentang tujuan sejati kehidupannya dan bertanya mengenai Tuhan dari sumber yang benar, maka saat itulah dia mendapatkan Sri atau kemujuran. Dengan mengenal makna di balik wewaran dalam kalender Hindu di Bali dan Jawa, setidaknya kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwa setiap hari adalah waktu-waktu berharga untuk memaknai kehidupan, yaitu mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan tidak hanya diukur dengan membuat upacara yang besar atau berkunjung ke setiap tempat suci, namun bagaimana seseorang bisa mengubah sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat satwika setelah melakukan kegiatan agama. Sekian episode kali ini. Sampai bertemu dalam kesempatan-kesempatan berikutnya dengan topik lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Om Santi 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 Om. తాకిట తగ జగదుగిర్ జగనందం తగ జగదగ జగదుగిర్ జగనందం యమునా తడాగ తుంగ తరంగం ఇమగరస్మిని తరంబిత శుభాంగం ఇతస్తతస్తర కరుణాపాంగం యదివర హృదయ సరోరుగ భృంగం దినతదిల్లాన 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 దుగుదకిట దిల్లాన అలక సింధూర అలక శృంగార వదన గంభీర ఉరగమున